Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Sigfrid. Baik, kali ini kita akan membahas dan juga melaksanakan tryout sebanyak 10 soal gitu ya, berkaitan dengan kepatuhan dan regulasi IT, seperti itu teman-teman. Baik, soal yang pertama, apa tujuan utama dari diterapkannya regulasi Undang-Undang ITE di Indonesia? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Untuk kunci jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan kerangka hukum untuk aktivitas di dunia maya. Jadi Undang-Undang ITE itu bertujuan untuk memberikan kerangka hukum atas aktivitas digital termasuk transaksi elektronik, perlindungan data, dan sanksi terhadap kejahatan cyber ya. Untuk yang perlindungan data pribadi itu ada undang-undang khususnya gitu ya, yang lebih jelas dan juga lebih terperinci gitu berkaitan dengan perlindungan data pribadi seperti itu teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 2. Manakah dari berikut ini yang merupakan tujuan dari ISO 27001 teman-teman? 20 detik kita mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya teman-teman. ISO 27001 adalah suatu standar internasional untuk manajemen keamanan informasi. Standar ini membantu organisasi dalam melindungi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi secara sistematis. Seperti itu teman-teman ya. Untuk penjelasan-penjelasannya ada di materi-materi sebelumnya ya teman-teman, bisa dicek dulu gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Regulasi GDPR terutama diterapkan di wilayah. Kita mulai 20 detik dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. GDPR itu utamanya diterapkan di kawasan Uni Eropa yang mengatur perlindungan data pribadi dan privasi individu di kawasan Uni Eropa serta perusahaan yang berinteraksi dengan data tersebut ya. Kalau di Indonesia sendiri kita memiliki Undang-Undang PDP ya teman-teman ya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 4. Apa peran utama data protection officer dalam suatu organisasi ya? 20 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya teman-teman, memastikan kepatuhan terhadap regulasi perlindungan data ya. Jadi data protection officer itu merupakan suatu pihak yang bertanggung jawab memastikan bahwa organisasi mematuhi peraturan terkait perlindungan data, termasuk GDPR atau Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Nah, di sini kita akan ada penjelasannya sedikit teman-teman. Jadi DPO atau Data Protection Officer itu merupakan suatu petugas perlindungan data pribadi yang merupakan sebuah profesi yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Data Protection Officer bertugas untuk memastikan bahwa perusahaan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi yang berlaku ya. Nah, ini ada penjabaran tugasnya, di mana tugas Data Protection Officer itu diantaranya adalah memberikan informasi
dan saran kepada perusahaan agar mematuhi Undang-Undang PDP, kemudian memantau dan memastikan kepatuhan perusahaan terhadap Undang-Undang PDP, kemudian menjembatani komunikasi antara perusahaan dengan otoritas perlindungan data pribadi, membantu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem perlindungan data pribadi, dan yang terakhir adalah menjaga komunikasi antara pengendali data dengan pemerintah, terutama saat terjadi insiden seperti itu ya. Jadi ada satu pihak khusus gitu ya yang fokus terhadap data protection seperti itu teman-teman. Data protection officer juga dapat bekerja di sektor publik ataupun private ya. Di sektor publik, DPO dapat bekerja di lembaga pemerintahan, kementerian, atau lembaga negara lainnya. Di sektor private, DPO dapat bekerja di perusahaan swasta. Untuk menjadi DPO, seseorang harus memiliki kemampuan dalam ilmu pengetahuan terkait peraturan perundang-undangan perlindungan data pribadi, serta kemampuan teknis terkait pengamanan informasi, teman-teman ya. Saat ini belum ada sertifikasi nasional untuk DPO, tetapi dapat menggunakan sertifikasi internasional seperti dari International Association of Privacy Professionals atau Information System Audit dan Control Association seperti itu ya. Jadi seorang data protection officer selain dari segi teknisnya, dia harus kuat di sisi teknisnya, dia juga harus kuat dari segi hukumnya ya. Sehingga biasanya tim-tim yang berhubungan dengan data protection officer ini ada yang dari segi engineering gitu ya. Kemudian ada yang dari segi law-nya gitu ya, dari segi hukumnya gitu. Jadi satu tim dikumpulkan untuk melihat compliance terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau GDPR kalau misalkan kita berbicara di Uni Eropa. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5 teman-teman. Salah satu ketentuan penting dalam Undang-Undang PDP di Indonesia adalah 20 detik mulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat kunci jawabannya adalah B ya teman-teman, memberikan hak kepada individu atas data pribadi mereka. Jadi Undang-Undang PDP itu memberikan hak kepada individu untuk mengetahui, mengakses, memperbaharui, atau menghapus data pribadi mereka yang dikelola oleh pihak lain. Jadi itu merupakan hak-hak yang kita terima sebagai individu ya dalam Undang-Undang PDP ya, subjek data pribadi seperti itu teman-teman. Jadi di Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi, di mana Undang-Undang PDP ini memberikan hak-hak kepada individu untuk mengontrol data pribadinya. Di antaranya hak mengetahui data apa saja yang disimpan, hak memperoleh akses terhadap data pribadi, hak memperbaiki data yang salah. Jadi kalau misalkan ada yang salah, kita bisa menghubungi pihak pengelola data pribadi itu gitu ya untuk melakukan semacam penyesuaian. Kemudian ada hak penghapusan data, kemudian hak membatasi pemrosesan data, menolak pemrosesan data, kemudian mendapatkan salinan data pribadi secara gratis kecuali dalam kondisi tertentu. Hak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan, dan akuntabilitas pihak yang meminta data gitu ya. Kemudian Undang-Undang PDP juga mengatur asas-asas perlindungan data pribadi seperti asas perlindungan, asas kepastian hukum, kepentingan umum, kemanfaatan, kehati-hatian, keseimbangan, pertanggungjawaban, dan asas kerahasiaan. Seperti itu teman-teman ya. Beberapa hak-hak yang kita miliki sebagai subjek data pribadi. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 6. Apa yang dimaksud dengan compliance audit dalam teknologi informasi ya? 20 detik mulai dari sekarang teman-teman. Baik, waktunya sudah habis. Kita lihat jawabannya adalah B ya. Compliance, evaluasi terhadap kepatuhan sistem TI terhadap standar dan regulasi gitu ya. Jadi compliance audit bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi mematuhi aturan, regulasi, atau standar yang berlaku dalam pengelolaan IT ya teman-teman ya. Di sini ada beberapa perbedaan antara compliance audit dan juga internal audit.
di mana compliance audit itu mengevaluasi bagaimana sebuah perusahaan itu follows gitu ya, atau mematuhi hukum yang ada di luar dari perusahaan itu dan regulasinya, teman-teman. Sementara untuk internal audit itu bagaimana sebuah perusahaan itu mengikuti gitu ya, mengikuti peraturan perusahaannya itu sendiri gitu, teman-teman. Jadi kalau internal audit itu lebih ke diri sendiri gitu ya, mawas diri gitu, teman-teman. Sementara kalau compliance audit itu ke arah luar, peraturan yang ditetapkan di lingkungan dan juga di lingkup suatu negara, seperti itu, teman-teman ya. Jadi itu perbedaan antara compliance audit dan juga internal audit, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7, teman-teman. Apa yang dimaksud dengan konsep privacy by design? 20 detik dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah privacy by design adalah prinsip di mana privacy dan perlindungan data menjadi bagian dari desain sistem sejak tahap awal pengembangan ya, teman-teman. Jadi yang dimaksud dengan konsep privacy by design itu merupakan suatu proses untuk memasukkan privasi sebagai bagian integral dari desain sistem, seperti itu, teman-teman. Nah, ini ada beberapa prinsip dari privacy by design gitu ya. Yang pertama adalah proaktif tetapi tidak reaktif gitu ya. Kemudian yang kedua adalah privacy sebagai setting default. Jadi dalam mengembangkan suatu sistem itu kita secara default, secara otomatis gitu ya, sudah memperhitungkan masalah privacy ini gitu, teman-teman ya. Kemudian ada privacy embedding into design, jadi dimasukkan si privacy itu ke dalam desain pengembangan teknologi informasi. Kemudian functionality-nya itu sudah berbentuk full, kemudian ada keamanan yang secara end-to-end gitu ya, jadi tidak di satu hal penting saja gitu ya, tetapi dari user hingga ke server gitu ya, kemudian balik lagi ke user itu harus aman gitu, teman-teman. Kemudian ada visibility dan transparansi di sana. Kemudian kita juga harus respect gitu ya terhadap privasi yang diinginkan oleh pengguna, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 8. Standar keamanan apa yang diterapkan untuk transaksi kartu kredit di industri TI ya? Nah, ini kita langsung aja, teman-teman, karena sedikit mudah gitu ya, teman-teman ya. Yang betul adalah PCI DSS atau Payment Card Industry Data Security Standard, yang merupakan suatu standar keamanan untuk melindungi data transaksi kartu kredit, seperti itu, teman-teman ya. Kemudian yang soal nomor 9, HIPAA adalah, ini juga kita langsung saja, kunci jawabannya adalah HIPAA adalah regulasi yang memastikan privasi dan keamanan informasi kesehatan pasien di sektor kesehatan ya, teman-teman ya. Jadi bagaimana cara agar suatu sistem itu dia compliant terhadap HIPAA gitu ya. Jadi yang pertama kita harus mendevelop peraturan dan juga prosedurnya, teman-teman. Kemudian yang kedua, kita desain sistem kita itu private gitu ya, jadi mempertimbangkan privacy dan juga ada semacam security officer. Kemudian dari segi people-nya sendiri kita harus melakukan training yang berhubungan dengan pengelola data gitu ya. Kemudian kita juga harus men-set up reporting untuk violation and breaches. Jadi kita buat semacam sistem monitoring gitu ya berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian ada monitor compliance. Kita harus menyesuaikan compliance peraturan-peraturan yang ada di luar itu sesuai nggak dengan sistem yang kita buat gitu ya. Kemudian ada enforce sanction fairly dan juga respond promptly to identify violation and breaches gitu ya. Jadi kita harus merespons secara baik gitu ya berkaitan dengan pelanggaran privacy terhadap perlindungan data pribadi, seperti itu, teman-teman ya.
Kemudian yang 10, apa yang dimaksud dengan Cyber Security Framework dari NIST? Kita lihat jawabannya adalah C ya teman-teman ya. Jadi kerangka kerja Cyber Security Framework ini merupakan kerangka kerja keamanan cyber yang membantu organisasi dalam mengidentifikasi, melindungi, mendeteksi, merespons, dan memulihkan risiko keamanan gitu ya teman-teman. Jadi ini merupakan framework cyber security yang memang sudah di-develop lama oleh NIST, yang dimana membantu gitu ya untuk para perusahaan dan juga instansi untuk mengidentifikasi berkaitan dengan keamanan cyber, melindungi data-data yang ada di dalam suatu sistem gitu ya, kemudian mendeteksi apakah ada anomali di sana, apakah ada deteksi di sana gitu ya, kemudian merespons gitu anomali-anomali yang ada di sini dengan melakukan response planning, kemudian communications jika diperlukan, karena biasanya kalau terjadi violations terhadap data pribadi itu kita harus mengkomunikasikannya dalam waktu tertentu ya kepada pemilik data tersebut gitu. Kemudian jika memang terjadi serangan, kita harus melakukan semacam recovery planning, kemudian setelah itu kita bisa lakukan peningkatan, improvement, dan juga melakukan komunikasi lanjutan gitu ya terhadap pemilik data. Seperti itu teman-teman ya. Nah, kurang lebih ada 10 tadi sudah aku jelaskan gitu ya. Untuk nextnya kita akan membahas materi mengenai keamanan cyber teman-teman ya. Baik, mungkin dari aku itu dulu untuk saat ini berkaitan dengan materi kepatuhan dan regulasi TI ya, seperti itu teman-teman. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, kemudian komen, kemudian subscribe teman-teman ya, biar aku bisa lebih semangat gitu bikin videonya. Makasih banget teman-teman. Baik, mungkin dari aku itu dulu. Terima kasih banyak teman-teman sudah ada di video ini gitu ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.